Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nur Kalsum Hairin dengan NIM 0503212450. Kelas 1E, Program Studi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan. Di video ini saya akan menjelaskan tentang animal welfare atau kesejahteraan hewan, yang merupakan tugas dari mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Peternakan dan Kesejahteraan Hewan. Animal welfare membahas soal kepedulian dan perlakuan manusia terhadap setiap satwa dalam meningkatkan kualitas hidup satwa secara individual. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, animal welfare adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan oleh manusia. Sasaran animal welfare adalah semua hewan yang secara langsung maupun tidak berinteraksi dengan manusia, di mana intervensi manusia terbukti sangat mempengaruhi kelangsungan hidup hewan. Dalam hal ini, animal welfare tidak menitik beratkan kepada hewan liar, tetapi kepada hewan yang berada dalam pengasuhan atau pengelolaan manusia, seperti hewan liar dalam kurungan, hewan ternak dan hewan potong, hewan pekerja, dan hewan kesayangan atau hewan dampingan. Salah satu konsep mengenai animal welfare yang banyak dipakai oleh para penyayang binatang adalah konsep dari World Society for Protection of Animals. Konsep animal welfare dari WSPI dikenal dengan nama Five Freedom. Ketentuan ini mewajibkan semua hewan yang dipelihara atau yang hidup di alam bebas memiliki hak-hak atau kebebasan sebagai berikut. Yang pertama, bebas dari rasa lapar dan haus. Diartikan sebagai adanya air minum dan makanan yang dapat secara mudah diakses guna mempertahankan kesehatan dan tenaga sang hewan. Dalam hal ini adalah penyediaan pakan yang seimbang dari segi gizi dan nutrisi yang sesuai dengan spesiesnya. Yang kedua, bebas dari rasa tidak nyaman, dipenuhi dengan penyediaan lingkungan yang layak, termasuk shelter dan area istirahat yang nyaman. Apabila keadaan ini gagal dipenuhi, maka akan menimbulkan penderitaan dan rasa sakit secara mental yang akan berdampak pada kondisi fisik dan psikologi hewan. Yang ketiga, bebas dari rasa sakit, luka, dan penyakit, meliputi upaya pencegahan penyakit atau diagnosa dan tindakan yang cepat. Kondisi ini dipenuhi melalui penerapan pemeriksaan medis berkala. Jika kondisi ini terabaikan, maka akan memicu munculnya penyakit dan ancaman penularan penyakit baik pada hewan lain maupun manusia. Yang keempat, bebas mengekspresikan perilaku alami adalah penyediaan ruang yang cukup, fasilitas atau pengayaan yang tepat dan adanya teman dari jenis yang sama. Apabila keadaan ini tidak terpenuhi, maka akan muncul perilaku abnormal seperti stereotip dan berakhir dengan gangguan fisik lainnya. Yang terakhir yaitu bebas dari rasa takut dan tertekan, yaitu memberikan kondisi dan perlakuan yang mencegah rasa takut dan penderitaan mental pada ternak. Kesejahteraan hewan telah dilindungi oleh hukum, diantaranya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 pada pasal 66A dijelaskan bahwa setiap orang dilarang menganiaya dan atau menyalahgunakan hewan yang mengakibatkan cacat dan atau tidak produktif, sama halnya dengan yang tercantum di dalam pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, bahwa penempatan dan pengandangan dilakukan dengan sebaik-baiknya, sehingga memungkinkan hewan dapat mengekspresikan perilaku alaminya. Pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya pula, sehingga hewan bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan, dan penyalahgunaan, serta rasa takut dan tertekan. Adapun pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang menyatakan diancam dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda dengan paling banyak Rp4.500 karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan. Dari peraturan tersebut jelaslah bahwa kita harus memenuhi kesejahteraan hewan dan dilarang berperilaku buruk terhadap hewan. Pengertian hewan laboratorium secara umum yaitu hewan yang dipelihara secara intensif di laboratorium. Menurut penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009,
Yang dimaksud dengan hewan laboratorium adalah hewan yang dipelihara khusus sebagai hewan percobaan, penelitian, pengujian, pengajaran, dan penghasil bahan biomedik ataupun dikembangkan menjadi hewan model untuk penyakit manusia. Kesejahteraan hewan laboratorium adalah kondisi di mana hewan laboratorium yang dipelihara khusus untuk tujuan percobaan dan lain sebagainya memiliki keadaan fisiologis dan psikologis yang sesuai untuk menunjang kualitas hidupnya sesuai dengan 5 freedom. Selain itu juga terdapat pedoman untuk menggunakan hewan laboratorium yakni 3R dari Russell and Barch. Yang pertama, replacement atau menggantikan, ialah menghindari sebisa mungkin penggunaan hewan di dalam penelitian. Yang kedua, yaitu reduction atau pengurangan, ialah mengembangkan strategi penggunaan hewan dalam jumlah yang lebih sedikit untuk menghasilkan data yang serupa yang diharapkan dari penelitian. Prinsip yang ketiga yaitu refinement atau memperhalus, ialah upaya melakukan modifikasi di dalam manajemen pemeliharaan atau produk tindakan atau prosedur tindakan penelitian sedemikian rupa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hewan atau mengurangi atau menghilangkan rasa sakit dan stres pada hewan percobaan. Beberapa manfaat kesejahteraan hewan bagi manusia atau masyarakat diantaranya yang pertama, meningkatkan rasa kasih sayang pada manusia yang dapat meminimalkan perlakuan kejam terhadap hewan. Yang kedua, meningkatkan keselamatan kerja dan memudahkan kerja bagi pekerja yang melibatkan hewan. Karena perlakuan terhadap hewan dengan rasa sayang membuat hewan, terutama hewan potong, menjadi tenang dan tidak beringas. Yang ketiga, mendapatkan hasil ternak yang berkualitas. Ternak yang stres dan penderitaan atau kesakitan sebelum dipotong akan menghasilkan daging yang tidak berkualitas baik. Sebaliknya, ternak yang tidak stres dan tidak menderita atau kesakitan akan menghasilkan daging yang berkualitas baik. Selanjutnya, meningkatkan harga jual hasil utama peternakan seperti daging, telur, dan susu. Dan juga harga jual hasil ikutan seperti kulit dan lainnya. Hatching Factory Ayam Layer. Kandang ayam petelur yang ada di kampus 2 Polbangtan Goa, baik liter maupun baterai, keduanya menggunakan blower yang mengatur suhu dalam kandang, sehingga sudah dipastikan bahwa ayam bebas dari rasa tidak nyaman. Ayam-ayam petelur yang ada di kandang juga bebas dari rasa stres karena para mahasiswa yang datang ke kandang sebisa mungkin untuk tidak menyebabkan keributan yang dapat membuat para ayam menjadi stres. Di kandang ayam petelur telah diberikan makan dan minum secara rutin oleh pegawai dan juga para mahasiswa yang bertugas. Dari kedua kandang ini dapat kita bandingkan melalui bentuk kandang, di mana bentuk kandang baterai yang modelnya dibuat bertingkat, namun ayam tidak dapat dengan leluasa bergerak jika dibandingkan dengan kandang model liter yang dimana ayam bebas berkeliaran di dalam kandang. Ayam yang ada di kandang juga rutin diberi vitamin dan vaksin untuk mencegah terserangnya penyakit pada ayam. Dalam perkuliahan, hampir semua jurusan berorientasi terhadap hasil atau produk yang dapat bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, saya memilih jurusan peternakan dan saya berharap dapat menjadi orang yang berguna dengan ilmu yang saya miliki nantinya. Jurusan peternakan juga menawarkan prospek lapangan pekerjaan yang tinggi. Tinggal di negara yang memiliki potensi luar biasa dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, yang seharusnya diimbangi dengan jumlah sumber daya manusia juga harus dapat memanfaatkan keanekaragaman sumber daya alam. Dan masih banyak lagi alasan saya memilih jurusan peternakan ini. Sekian video penjelasan tentang animal welfare dari saya, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.